Om Sairam, para bunda dan sister terkasih, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Satguru kita, Begawan Sri Satya Sai Baba. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Bincang Santai Program Mahila, yang kali ini mengambil tema kanker serviks dan kesehatan organ reproduksi. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Joni Bahirwani, SPOG Biomedi Science. Saya ulang, narasumber kita yaitu Dr. Joni Bahirwani, SPOG Biomed Science. Baik para bunda dan sister terkasih, di awal acara ini, izinkan saya membacakan tata tertib untuk para peserta semua dalam program pada malam hari ini. Yang pertama adalah harap mute mikrofon Anda selama acara berlangsung, kecuali diminta dinyalakan oleh tim host atau MC ya. Jadi selalu perhatikan lambang tanda silang warna merah ya. Cara mute-nya juga tertera ada di layar, yaitu perhatikan ikon mikrofon di sebelah kiri bawah layar Zoom Anda. Ya, pastikan ada tanda silang berwarna merah. Kemudian, jika Anda menyalakan video, harap menggunakan baju sopan dan rapi ya. Tapi saat acara berlangsung, sebisa mungkin mute, kecuali mungkin nanti sesi pertanyaan, ada interaksi pertanyaan, baru bisa raise hand, kemudian sesuai arahan host atau MC nanti ya. Para peserta harus tetap menjaga keheningan selama program berlangsung, kecuali saat sesi diskusi. Kemudian jika mengalami teknis, informasikan saja di chat box dan tim kami akan siap membantu. Baik, kita mulai saja langsung. Nah, para bunda dan sister terkasih, sebelum kita mulai, demi kelancaran acara pada malam hari ini, mari kita awali dengan doa Gayatri. Dengan malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Nali. Ibu Nali Yunali, silahkan Ibu Nali. Terima kasih, Sis Fitri. Bhurbuah swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dimmahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuah swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dimmahi Diyo yona prachodayat. Om Bhurbuah swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dimmahi Diyo yona prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Terima kasih Bu Nali sudah berkenan memimpin doa, dan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan baik, lancar, serta membawa manfaat bagi kita semua. Bunda dan sister terkasih, di era pandemi sekarang ini kita sadari bersama bahwa anugerah kesehatan begitu berharga.
dan harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan kesehatan organ reproduksi wanita khususnya sudah semesti dilakukan. Kanker serviks juga salah satu penyebab angka kematian wanita yang cukup besar ya di Indonesia ini. Nah, berikut ini Kornas Mahila kita, Ibu Luh Juliati, akan memberi pesan penguatan pembuka terkait topik ini. Mari kita langsung dengarkan penjelasan Ibu Juli. Silahkan Ibu Juli, Om Saira. Sairam, terima kasih Siswi Tri atas kesempatannya. Om Sairam, puji syukur kehadapan Kaki Padma Sadguru Bhagawan Sri Satya Sai Baba, karena berkat rahmat dan karunia beliau, kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Dr. Joni Bahirwani SPOG BMed Science yang sudah berkenan menjadi narasumber pada program Mahila malam ini. Bincang sehat tentang kanker serviks dan kesehatan organ reproduksi. Adalah sangat penting bagi kita untuk merawat kesehatan sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian, kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan lancar. Apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang merupakan suku guru dalam rumah tangga. Saat ini, salah satu penyakit yang menjadi momok bagi kaum wanita adalah kanker serviks. Dengan berbekal pengetahuan yang memadai, kanker serviks sebenarnya bisa dicegah dan disembuhkan. Semoga melalui kegiatan ini, para bunda dan sister semua mendapat banyak pengetahuan dan inspirasi sehingga tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang menakutkan ini. Terima kasih kepada semua bunda dan sister sudah hadir dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Semoga suami Sadguru kita selalu menuntun kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan wacana suami tentang kesehatan. Di dunia ini, manusia diberikan pengalaman kekayaan yang tak terlukiskan. Namun, dari segala kekayaan yang memungkinkan adalah kesehatan seseorang yang ditemukan sebagai harta yang paling berharga. Bahkan telah dikatakan bahwa kesehatan adalah harta. Tanpa kesehatan yang baik, seseorang tak bisa sukses bahkan dalam usaha sekecil apapun. Hanya dengan kesehatan, seseorang bisa menggunakan harta dan otoritasnya untuk tujuan yang baik dan berguna. Sri Satya Sai Baba Divine Discourse, 8 Oktober 1983. Sairam, sekian, terima kasih. Jai Sairam. Sairam, terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Demikian penguatan dari Kornas Mahila kita, Ibu Juliati. Nah, para bunda dan sister terkasih, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu bincang santai program Mahila dengan topik kanker serviks dan organ reproduksi wanita. Dan izinkan kami memperkenalkan lagi narasumber kita, Dr. Joni Bahirwani, SPOG BMed Science. Selamat datang, dokter. Berbahagia sekali Dr. Joni bisa bersama kita pada malam hari ini. Dan ya, terima kasih. Ya, izinkan saya membaca CV dari Dr. Joni Bahirwani, narasumber kita. Tertera juga di layar ya. Di tahun 2004, beliau mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu kesehatan dari Universitas Melbourne. Ya. 2007 menerima gelar dokter dari Universitas Indonesia. 2012 mendapatkan gelar master spesialis di bidang obstetri dan ginekologi dari Universitas Indonesia. Dan 2012 sampai sekarang praktek sebagai dokter obgyn. Dan sampai 31 Agustus 2021 telah melakukan 1.935 operasi sesar, 502 kelahiran normal, menangani juga 905 penanganan kesehatan reproduksi wanita.
Wah, senang sekali ya, Dokter Joni bisa bersama kita pada malam hari ini. Nah, mari kita langsung saja simak bincang-bincang santai ini. Dan bincang-bincang santai pada malam hari ini akan dipandu oleh dua host cantik kita. Yang keduanya adalah Wakornas Mahila, yaitu Sis Selvia dan Ibu Ratih. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan para sister J. Sairam. Terima kasih Kak Fitri. Oke, halo dokter. Halo. Ya, Ibu Rati, sepertinya sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaannya nih, Ibu Rati, mungkin kita mau mendengar ya, Ibu Rati, dari dokter kita sendiri, dari Dokter Joni ya. Gimana itu, Bu Rati? Ya, itu karena seperti yang dipaparkan tadi ya sama Kornas Mahila kita, bahwa kesehatan itu sangat berharga bagi kita wanita ya. Untuk kesehatan reproduksi itu memang mungkin banyak yang agak mengabaikan gitu ya, tapi untuk saat ini sepertinya kita sangat penting, sampai sedetail apa, sepenting apa sih itu seperti apa itu kanker serviks atau kesehatan reproduksi itu. Mungkin langsung aja kita dengarkan dari Dr. Joni. Silakan Dr. Joni. Ya, Sairam, terima kasih kepada tim Sahi Maila Indonesia atas kesempatannya pada hari ini. Hari ini sebelum kita diskusi secara detail, mungkin saya mulai kasih pendahuluan dulu apa sih sebenarnya kanker serviks dan kenapa kita diskusinya kanker serviks. Sementara di wanita kan banyak kanker yang lain. Ada kanker endometrium, kanker ovarium, kanker payudara. Tapi kenapa sih kita ngomongin kanker serviks? Jadi memang ada banyak alasan-alasannya. Nah, sekarang akan saya share screen. Kita mulai diskusi. Oke, yang pertama kanker serviks itu adalah kanker leher rahim sebenarnya. Udah ke share screen? Udah terlihat? Belum ya? Lagi loading sebentar lagi nih, ya. Dokter. Bentar ya. Oke, dokter, sudah kelihatan? Jadi kanker serviks itu adalah kanker mulut rahim. Jadi kanker mulut rahim itu dia bukan kanker rahim sendiri, dia merupakan bagian dari rahim. Nah, kanker mulut rahim atau kanker serviks sebenarnya kalau saya gambarin di sini, ini ada gambar. Nah, ada gambar pesawat dan serviks. Apa hubungannya ya? Ternyata dari data dunia, setiap hari ini orang yang meninggal karena kanker serviks itu 850-an. Sementara pesawat passenger flight yang paling besar itu penumpangnya 853. Jadi bisa dibayangin, setiap hari ada kecelakaan pesawat. Kok kita diam-diam aja ya? Padahal kalau setiap ada kecelakaan pesawat, kita pasti harus panik. Biasanya kita lihat berita kecelakaan pesawat langsung deg-degan, takut di pesawat berapa lama. Sementara ini kanker serviks yang meninggalnya sama loh, sama kecelakaan pesawat setiap harinya. Karena itu kita diskusiin kanker serviks dan bukan kanker yang lain, karena ini yang paling emergensi dari kedokteran reproduksi. Nah, ini adalah kasus yang kita pernah tahu, Julia Perez, artis yang lagi terkenal-terkenalnya, harus meninggal karena kanker serviks. Dari segi uang dia ada, dari segi fasilitas pasti dipenuhi, tapi tetap tidak tertolong. Karena apa? Karena ketahuannya telat. Jadi kan penting sekali kita semua mengerti kanker serviks biar tahu cara pencegahan dari awal. Bentar ya.
Sorry, hang. Ram, Bunda dan Sister juga, kalau misalnya nanti ada pertanyaan juga boleh langsung dituliskan di chat box. Kemudian kalau juga ada yang mau bertanya live, nanti akan kita kasih sesi. Silakan ya, Bunda dan Sister. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Google Form sudah kita rangkum dan akan kita tanyakan juga ke dokter. Oke, ini masih hang, saya lanjut aja ya. Jadi karena itu kita selalu mikirin ke arah kanker serviks karena memang membahayakan. Nah, di dunia kematian per harinya itu 850. Di Indonesia sendiri sehari itu 50 kematian yang disebabkan oleh kanker serviks. Itu sangat-sangat besar sebenarnya. Hilang suaranya ya, Selfie. Mungkin masalah signal. Ya, dokter Joninya juga. Dokter Joni keluar dari chat. Pak ya. Oke, sebentar, mungkin masalah sinyal. Kita tunggu dulu. Airam, mungkin sambil kita menunggu dokter untuk rejoin, bagi teman-teman, Bunda dan Sister yang ada pertanyaan, boleh silakan ditulis di chat box. Ada 2 pertanyaan. Ya, di chat box udah kelihatan ini. Ada pertanyaan. Oke, Ibu Ratih pernah ini enggak ada mungkin teman yang pernah ngalamin kanker serviks seperti itu, mungkin bisa bagi pengalaman Ibu dengan kita juga. Ya, ternyata kanker serviks ini memang sangat-sangat berbahaya ya, karena kadang-kadang cuma kanker mulut rahim gitu, kan bukan rahimnya gitu. Kadang-kadang berpikirnya begitu, toh nanti kalau kita hamil kan di rahim gitu. Ada juga sih orang awam ya, maksudnya wanita-wanita awam, terutama di daerah-daerah yang memang sangat minim pengetahuannya tentang kanker serviks. Mereka itu kalau maksudnya belum mengalami langsung begitu kerabatnya atau keluarga dari keluarga gitu, mereka itu nggak paham gitu karena menganggap sepele gitu. Ternyata dari kita dengar tadi 50 orang loh di Indonesia setiap harinya, itu cukup besar loh, si Sylvie. Sangat menakutkan ya, ternyata kanker serviks yang tadinya mungkin orang awam nggak begitu peduli dengan seperti apa itu kanker serviks, bahkan mungkin seperti mengabaikan gitu, ternyata sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi kita mungkin lanjut dengar dari dokter Joninya ya, biar kita tahu lebih jelas ya, Sister ya. Iya, benar Ibu. Dokter Joni juga udah rejoin, jadi bisa kita dengar lebih lanjut ya Ibu ya, gimana ya? Langsung aja. Iya. Oke, sorry tadi ada sedikit error. Gak apa-apa, untuk dokter. presentasinya masih dibuat, saya lanjutin aja ya. Jadi memang kematian karena kanker serviks itu cukup besar di dunia maupun di Indonesia. Jadi sebenarnya kita kepengen nih bisa mencegah atau paling enggak mengurangi.
Karena kalau kematian segitu kayaknya nggak worth it deh. Setiap hari ada yang segitu banyak mati karena masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, cara cegahnya sekarang tuh ada bermacam-macam. Yang pertama adalah prevention atau pencegahan, yang kedua deteksi dini. Pencegahan, kanker serviks adalah kanker yang disebabkan oleh virus dan ada vaksin buat virusnya. Enaknya itu, dia jadi punya vaksin buat virusnya. Nah, sekarang kalau kita punya vaksinnya, bagusnya sih sebenarnya semua orang divaksin untuk melakukan pencegahan. Tapi ada yang nanya nih, emang pasti kalau divaksin 100% kita pasti terhindar? Enggak juga, enggak 100%, tapi kemungkinan untuk terhindar apabila dilakukan vaksinasi di bawah 17 tahun, itu kemungkinan terhindar dari kanker serviks itu sampai 88%. Sementara kalau udah vaksinnya udah telat nih, dari 17 tahun sampai udah tua baru mulai vaksin, itu biasanya terhindarnya 63% chance terhindarnya. Tapi dua-duanya tetap masih lumayan, masih lebih dari 60% untuk bisa terhindar dari kanker serviks. Itu adalah yang pertama, untuk pencegahan. Yang kedua, deteksi dini. Kalau nih kita udah vaksin, jadi nggak usah periksa dong, nggak usah pap smear dong. Enggak juga, kan kemungkinan kita bisa mencegahnya kan cuma 63-88%. Sisa itu kan masih ada resiko. Jadi pap smear tetap dianjurkan, tergantung kasus per kasus, boleh setahun sekali, untuk rata-rata generally setahun sekali, tapi dilihat kasus per kasus. Kemudian untuk yang kedua adalah IVA. IVA itu lebih gampang dari pap smear. Kalau memang nggak ada tempat kayak di daerah terpencil yang nggak memungkinkan untuk ada lab yang bisa memeriksa pap smear, bisa dilakukan pemeriksaan IVA. Itu gampang sekali dengan asam asetat kayak cuka ditaruh di serviks atau mulut rahim, itu bisa kelihatan kalau ada sel abnormal. Itu yang kedua, IVA. Yang ketiga, yang paling komprehensif adalah HPV DNA. Dia ngambilnya kayak pap smear, cara pengambilannya, cuman dia lebih akurat karena dia untuk pemeriksaan ini bisa mendeteksi virus HPV yang menyebabkan kanker serviks. Jadi kalau kita udah tahu nih, oh ini ada virus HPV-nya nih. Nah, kita bisa evaluasi lebih jelas. Karena dari HPV jadi kanker serviks itu perlu waktu 10-30 tahun. Jadi ini kita early start nih. Kita dapat start awal bahwa kita udah tahu nih ada infeksi HPV. Nah, terus yang terakhir adalah gejala. Kalau orang bilang kan gejala untuk kanker serviks apa sih? Masalahnya, jeleknya nih kanker serviks, gejalanya ada kalau sudah melewati stadium 1. Baru ada gejala. Kalau yang masih stadium 0 atau baru terkena HPV, itu tidak ada gejalanya. Karena itu sangat-sangat penting untuk melakukan deteksi dini atau pemeriksaan berkala. Kalau sampai ada gejala ini yang saya kasih tahu sekarang, itu biasanya udah stadium 1B atau ke atas. Dia udah sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Kalau ada gejala ini, segeralah konsultasikan ke dokter. Gejalanya yang paling sering adalah perdarahan dari vagina yang tidak wajar, di luar waktu mens. Itu satu. Kedua, keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Udah diobatin berapa lama, tidak sembuh. Ketiga, nyeri saat hubungan. Nah, itu yang paling sering tuh, keluhan nyeri saat hubungan, habis itu berdarah. Itu yang kita mesti pikirkan ke arah kanker serviks. Jadi, gejala-gejala yang paling sering adalah itu 3. Nah, ini untuk hanya pendahuluan. Sekarang mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya-jawab dan ngobrol-ngobrol santainya. Oke, terima kasih dokter ya untuk pengenalan ya tentang kanker serviks ini gitu. Jadi kita juga ada pertanyaan nih dokter ya. Mungkin tadi sebagian juga udah dokter bahas gitu ya. Mungkin kita mulai dari Google Form dulu. Iya. Apakah ada batasan usia dokter terjangkit kanker serviks ini? Ada batasan usianya nggak? Sebenarnya tidak ada batasan usia sama sekali ya. Umur berapapun masih bisa terkena kanker serviks. Jadi pernah ada kasus di mana wanita berusia 78 tahun terkena kanker serviks. Jadi memang nggak ada limitnya tuh. Umur berapapun masih mungkin untuk terkena kanker serviks. Kalau sudah menopause bagaimana dokter? Masih bisa. Sudah menopause ataupun sudah umur berapapun itu masih memungkinkan sekali terkena kanker serviks. Jadi tetap
screening tetap harus dilakukan untuk orang-orang postmenopause juga, wanita-wanita postmenopause. Cuman masalahnya pada saat postmenopause itu untuk pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan kandungan biasanya tidak nyaman. Jadi mungkin bukan setahun sekali, kalau tidak ada keluhan apa-apa bisa dibuat 2 tahun sekali. Atau kalau memang sangat-sangat merasa sangat-sangat tidak ada keluhan, paling lama 3 tahun sekali. Kalau untuk postmenopause. Tapi kalau sebelum itu, sebelum menopause dianjurkan setiap tahun. Setiap tahun ya. Jadi ibu-ibu tahu ini si Sylvie. Jadi yang untuk yang belum menopause, yang masih Bagusnya muda, tahun sekali ya Bu Rati ya. tahun sekali wajib gitu ya, diingat gitu. Alarm buat kita itu, karena serviks ini, kanker serviks ini sangat berbahaya. Dokter mau tanya nih, dari umur berapa boleh vaksinnya? Remaja gitu, dari umur berapa remaja putrinya? Iya, harus jadi waktu sebelumnya dikatakan kan udah mens dulu baru vaksin ya, waktu sebelumnya tuh dari penelitian sebelumnya. Tapi penelitian akhir dikatakan dari 9 tahun sudah boleh divaksin. Oh, sudah boleh ya? Sudah boleh. Oh. Dan enaknya kalau umur 9 sampai 15 vaksinnya cuma 2 kali, nggak usah 3 kali. Oh, iya. Di atas 15 itu perlu 3 kali. Jadi lebih cepat, lebih baik. Dan kalau divaksin di bawah umur 17, dia protection-nya lebih tinggi untuk kesananya. Sampai 88%. Terus dok, kalau yang untuk ibu-ibu yang sudah menopause gimana? Umur berapa efektifnya gitu? Masih efektifnya nggak divaksin? Sebenarnya kita kan datanya yang kita diteliti itu sampai umur 45. Ya. Jadi kalau di atas 45 tuh satu belum ada datanya. Bahwa ini aman nggak sih untuk divaksin untuk wanita-wanita di atas umur 45. Ya, jadi karena itu, iya, apalagi postmenopause. Satu, datanya tidak ada. Dan yang kedua, biasanya kalau umur segitu, mereka udah terpapar sama virus HPV sebelumnya. Apalagi pasti udah sexually active dan lain-lain. Kecuali memang umurnya udah tua tapi belum pernah menikah, nah boleh diberikan. Tapi kalau sudah ada sexual activity, biasanya sudah terpapar virus HPV, akhirnya nggak terlalu bermakna lah apabila divaksin di atas umur 45. Cuman tetap pilihan diberikan kepada pasiennya. Kalau dari pasiennya memang masih menginginkan untuk divaksin, kita bisa mengerjakan, tapi sebelum divaksin itu kita periksa HPV DNA-nya dulu. Untuk mastiin nih, dia udah pernah terinfeksi virus HPV apa belum. Kalau hasil dari HPV DNA-nya bagus, belum pernah terinfeksi, kita boleh lanjut dengan vaksin. Choice-nya tetap diberikan kepada pasiennya. Ya. Berarti untuk yang usia-usia tua, kalau misalnya beliau nggak takut gitu, gimana ya? Kan nggak efektif juga gitu divaksin gitu. Apakah nanti ada efeknya ke kesehatan yang lain gitu? Gimana itu dokter? Iya, makanya karena belum diteliti ya. Karena belum diteliti sampai umur usia tua, biasanya kalau udah wanita yang udah di atas 45, saya hanya bilang oke, nggak usah vaksin, tapi monitoring nih. Evaluasi aja, periksa pap smear setiap tahun, sampai menopause, setelah itu setiap 2 tahun. Dengan itu harusnya aman, tanpa vaksin pun. Oke, berarti kalau walaupun misalnya sudah berumur dokter, tetapi kalau belum menikah atau belum berkeluarga gitu ya, berarti masih boleh gitu ya dokter? Masih ya? boleh, Tapi masih lebih dianjurkan lah. DNA-nya iya, masih boleh dianjurkan. Oke, dokter, thank you. Nah ini ada dokter mengenai vaksin nih ya, kita lagi mengenai vaksin nih. Ini ada Ibu Cusya Dewi sudah melakukan vaksin cervix 3 tahun yang lalu, begitu juga dengan anaknya sewaktu masih SMU. Apakah dengan demikian kami bisa terbebas dari ancaman kanker cervix? Iya, jadi seperti itu tadi ya, persennya dokter ya. Persennya. Jadi kalau untuk anaknya yang vaksinnya waktu SMU, mudah-mudahan sih masih di bawah 17, dia 88% aman. Tapi tetap ada 12% resiko. Sementara kalau ibunya dia 63% aman. Tapi masih ada 37% yang dia ada resiko terkena kanker serviks. Nah, dengan ini mungkin untuk anaknya nanti tetap pap smear bisa lebih santai lah, 1,5 tahun sekali, apalagi kalau nggak ada keluhan. Tapi ibunya kalau bisa tetap setiap tahun, tetap pap smear. Oke.
Oke, kalau gitu terima kasih dokter. Mungkin nanti kita lanjut mengenai vaksinnya. Ini Iya. ada lagi nih dokter. Mm-mm. Bagian organ apa yang terserang oleh kanker serviks itu, dan kemudian apakah itu mungkin menyebar, dokter? Iya. Organ yang lain. Jadi yang kena itu sebenarnya bagian dari mulut rahim ya. Jadi bagian mulut rahim itu, jadi mulut atau leher rahim lah, biasanya beda-beda orang ngomongnya, tapi maksudnya sama. Serviks itu mulut rahim. Nah, dia kalau masih stadium yang 0, dia hanya terkena bagian dari mulut rahimnya. Jadi hanya sedikit banget. Tapi dia dengan bertambahnya stadium, itu mulai penyebaran. Mungkin stadium 3 itu udah nyebar nih ke bladder, ke kandung kencing, ke sebelah-sebelah, ke parametrium. Kalau stadium 4, dia udah nyebar bisa ke paru, bisa ke hepar, atau liver. Jadi memang mulainya hanya kecil nih dari serviks, tapi dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Hanya persis seperti kanker-kanker yang lain. Dan kanker serviks ini penyebarannya cukup cepat dibandingin beberapa jenis kanker yang lain. Jadi kalau memang kita sudah bisa mendiagnosa awal, tindakan harus secepatnya. Harus kita plan. Next-nya apa? Next-nya apa? Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kapan? Jadi kalau screening untuk pencegahan kanker serviks itu, ini ada juga pertanyaan, kapan tepatnya, dokter? Tepatnya sebenarnya kalau sudah menikah atau sudah sexually active, itu sudah harus melakukan screening untuk kanker serviks. Karena kanker serviks 99,7% disebabkan oleh virus HPV. Dan HPV itu merupakan virus yang bisa ditransmit dari hubungan seksual. Jadi kalau udah sexually active atau sudah menikah, itu dianjurkan sekali untuk melakukan screening. Berarti yang belum menikah juga bisa kena kan, dokter ya? Kalau belum menikah, kalau udah sexually active, kalau bisa sudah ada resiko. Bisa. Risiko. Ya. Mm-mm. Oke, bisa. Begitu Ibu Puspa. Mm-mm. Oke. Mungkin Bu Rati ada pertanyaan ini, Bu Rati, di chat box ini dari Sis Eka. Ya, Sis Eka Yudayanti ya. Gini dokter, ada yang tanya nih, dokter, saya izin bertanya. Iya, Sairan. Apakah penggunaan pentiliner dan cairan pembasuh organ kewanitaan itu dapat menyebabkan kanker serviks? Kebetulan sahabat saya dan letting saya sendiri mengalami kanker serviks, lalu tiba-tiba November divonis, mana dia? Bilang. Oke, divonis kanker serviks 4B, dokter. Apakah tidak ada gejala awal untuk mengetahuinya? Sekarang teman saya menjalani kemo di RS Sangla baru saja diradiasi, sudah operasi juga, rahim diangkat. Kemudian, apakah pola makan juga bisa mengakibatkan kanker serviks? Oke. Jadi pertama, iya. Jadi itu yang pertama itu loh, dokter, penggunaan pentiliner. Sama pembasuh organ kan ada cairan itu, dokter. Iya, jadi sebenarnya untuk pentiliner itu nggak ada hubungannya dengan kanker serviks. Cuman penggunaan pentiliner yang terlalu sering membuat kelembapan terganggu, membuat keputihan atau rashes atau gatal daerah situ. Tapi tidak ada hubungannya dengan kanker serviks kalau pentiliner. Jadi sebenarnya ya memang nggak dianjurkan untuk dipakai rutin. Pentiliner itu tidak dianjurkan untuk dipakai setiap hari karena mengganggu kelembapan dan biasanya bisa menyebabkan gatal, rashes dan lain-lain. Sementara kalau sabun kewanitaan itu sebenarnya tidak menyebabkan kanker serviks, tapi tidak dianjurkan untuk dipakai rutin setiap hari. Karena dia membunuh bakteri baik di vagina yang biasanya melindungi dari keputihan. Jadi di vagina kita itu punya flora normal, punya bakteri-bakteri yang melindungi. Kalau setiap hari kita pakai sabun kayak vaginal douche gitu, sabun kewanitaan, itu bakteri-bakterinya akan mati semua, akhirnya keputihannya akan bertambah parah. Tapi sekali lagi, itu nggak mengarah ke kanker serviks. Sama sekali. Terus maaf, yang keduanya? Pola makan. Pola makan. Jadi pola makan untuk menghindari kanker serviks dari awal itu tidak ada. Jadi memang nggak ada. Untuk menghindari dari awal nih, saya nggak makan ini, saya nggak akan kena kanker serviks, nggak ada. Tapi yang ada adalah apabila sudah terinfeksi virus HPV, ada makanan tertentu yang bisa bikin dia beralih lebih cepat ke kanker serviks.
Jadi kalau kita udah ada infeksi HPV nih, kita udah positif HPV-nya, ada infeksi. Untuk dia mengarah ke kanker serviks kan biasa 10 sampai 30 tahun. Nah, dengan menghindari makanan-makanan ini, mungkin waktunya bisa diperpanjang atau virusnya bisa hilang dengan sendirinya. Makanan-makanan itu adalah makanan yang mengandung folat biasanya. Jadi alpukat, jeruk, kacang-kacangan, kedelai, kira-kira seperti itu. Itu yang mengandung folat tinggi, dia yang bisa convert dari hanya infeksi HPV sampai ke kanker serviks. Tapi kalau dari awalnya tidak ada infeksi HPV, makanan itu ya aman-aman aja, nggak akan bikin kanker serviks. Oke, dokter. Ini mungkin ada satu lagi, dokter, mengenai pembasuhan itu juga. Kita kan kadang secara alamiah gitu ya, dokter ya, dengan daun sirih gitu direbus. Iya. Apakah itu aman gitu, dokter? Bagus. Sebenarnya asal hygiene-nya terpenuhi ya, maksudnya daun sirihnya direbus di tempat sendiri dengan air yang tidak terkontaminasi, dan pasti air direbus juga udah aman lah. Sebenarnya sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Aman-aman aja ya, dokter. Iya. Oke. Terjawab itu, Ini, Sister. Iya, Ibu. Ini ada satu lagi tentang itu juga, dokter, berhubungan dengan itu. Jadi ketika selesai buang air kecil, selalu dibasuh dengan air, kemudian dikeringkan dengan tisu, dokter. Apakah itu oke, gitu, tidak berbahaya? Apa gimana, dokter? Kalau dikeringkan dengan tisu. Iya. Menggunakan tisunya itu ya. Menggunakan tisunya ya. Jadi sebenarnya dulu tuh pernah ada perdebatan ya, dibilang bagusan pakai air, habis kencing apa pakai tisu. Perdebatannya akhirnya memang dua-duanya boleh. Kalau digabung pun boleh. Cuman yang penting harus bersih. Jadi cairan bekas urinnya tidak boleh tersisa sama sekali. Jadi kalau dibasuh dengan air, asalkan bersih dan tidak ada sisa cairan urin, itu aman. Tapi kalau ada sisa cairan urin, resikonya bisa infeksi saluran kencing, bisa akhirnya keputihan, gatal, dan lain-lain. Tapi asal dibersihkan dengan air dan bersih, tidak apa-apa. Dibersihkan dengan tisu juga aman, asal tidak ada cairan kencing. Cuman kapan-kapan dibersihkan dengan tisu itu bisa bikin lebih lecet karena kering. Dengan kondisi kering itu sebenarnya bagusnya moisture-nya di daerah situ itu terjaga. Jadi tetap sedikit basah nggak apa-apa, tapi memang nggak boleh terlalu basah. Tapi dengan tisu itu sangat-sangat kering, biasanya lebih mudah lecet. Itu aja. Cuman dua-duanya aman. Kalau mau dibarengin, habis air dengan tisu itu pun nggak apa-apa. Oke, demikian Ibu Nani. Oke, Bu Rati mungkin lanjut. Ini Bu Rati ada dari ini, dari teman kita juga ini ya. Udah, Sis Nalini. Ini dari Galaksi. Oke, Galaksi yang mana Galaksi? Yang Nalini ini ya, Sister? Udah, kalau yang 99% itu, Ibu Rati di bawah. Oke. 99%. Kalau 99% kanker serviks disebabkan oleh laki-laki yang carrier, kenapa laki-laki tidak divaksin, dokter? Ada pertanyaannya ini. Nah, bagus sekali nih pertanyaannya. Karena tahun 2019 itu laki-laki sudah mulai divaksin ternyata. Karena ada penelitian yang bilang bahwa ini untuk memang kasusnya sedikit ya, bisa menyebabkan kanker kelamin laki-laki juga, virus HPV. Jadi mulai tahun 2019 udah laki-laki sudah mulai divaksin, terutama anak-anak remaja. Cuman memang belum all out sekali, vaksinasinya belum terlalu digembor-gemborkan karena konsentrasi kita perempuan dulu sekarang. Lebih beresiko perempuan, lebih high risk perempuan. Nanti memang kalau produksi vaksinnya memang sudah banyak banget dan kita kelebihan, kita mulai kasih ke laki-laki. Berarti jenis vaksinnya sama ya, dokter? Sama, betul. Jenis vaksinnya sama. Ya? Dan berapa kalinya gitu sama juga ya, 3 kali? Sama, gitu. berapa kalinya sama, 2-3 kali tergantung usia. Nggak ada batasan usia kalau laki-laki gimana? Nggak ada batasan usia. Oke, makasih dokter. Lanjut, Silvi ada lagi ya pertanyaannya? Ada lagi ini dokter, kayaknya. Kita juga ini. Banyak ini semuanya. Yang terkena kanker serviks setelah menopause, apakah juga ditandai dengan pendarahan? Kan tadi ada 3 gejala awalnya kan dokter ya? Iya. Apakah yang setelah menopause juga pendarahan gitu, dokter? Iya. Jadi setelah menopause biasanya gejalanya juga paling sering perdarahan. Paling sering perdarahan dan perdarahannya biasanya habis hubungan. Jadi habis hubungan dengan suami tiba-tiba datang dengan perdarahan.
Nah, itu. Jadi karena kena sesuatu dia jadi gampang berdarah. Itu gejala yang paling sering untuk postmenopause. Kita namainya postmenopausal bleeding. Jadi sebenarnya untuk dokter-dokter kandungan nih, kalau dapat kasus postmenopausal bleeding, pikiran pertama kita kanker dulu. Baru kita singkirin kanker, kita cari yang lain. Karena kita nggak boleh main-main nih. Kalau postmenopausal bleeding itu hal yang paling bahaya yang harus segera konsultasi ke dokter kandungan terdekat. Itu bendarannya sampai seperti haid ya dokter ya Enggak, biasanya atau cuma sedikit-sedikit. Kapan-kapan cuma hanya flek awal-awal, kapan-kapan memang banyak, dan warnanya beda sama darah haid. Biasanya warnanya lebih ke pink, bukan ke merah tua ya. biasanya. Oh gitu. Ya, jadi ibu-ibu jadi paham kan warnanya supaya waspada. Iya. Kalau warnanya lebih terang pink gitu, waspada. Mungkin bisa langsung segera ke dokter kandungan gitu ya. Masih ada, Sister, pertanyaannya? Masih ada, terus kita nanti, oke. Ada Apakah satu kanker lagi. serviks itu keturunan, dokter? Genetik? Genetik. Jadi penelitian itu masih ada perdebatan ya, tapi 99,7% itu disebabkan karena virus. Jadi 0,3-nya ini combination. Ada yang memang mengatakan sedikit sekali ada kasus di mana terjadi turunan, cuman penelitiannya belum bisa memastikan bahwa ini turunan. Jadi kalau dari saya masih mengatakan tidak. Bukan kanker serviks bukan turunan dan tidak ada hubungan dengan genetik sama sekali. Jadi memang ada kejadian orang tua dan anak yang terkena bersamaan itu suatu kebetulan. Jadi bukan penyakit keturunan. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi nih dokter. Banyak nih dokter pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, dokter, kenapa kadang-kadang organ vital kita itu sering gatal dan keputihan? Ini mengenai reproduksi ya dokter ya? Iya. Mengapa seperti itu? Ini dari Ibu Ivana, 36 tahun. Oke, jadi gatal atau keputihan. Kalau keputihan saja dengan keputihan yang warnanya memang seperti air bening, itu keputihan normal. Itu terjadi keputihan itu adalah sesuatu yang bisa dibilang normal. Cuman keputihan-keputihan yang nggak normal itu ada beberapa penyebabnya. Nggak bisa tahu penyebabnya apa. Bisa penyebabnya, jadi kalau keputihannya warnanya kehijauan, terus baunya nggak enak, itu penyebabnya trichomoniasis. Itu ada kuman. Kemudian kalau warnanya kayak putih, kayak tisu yang kena air, tapi nggak begitu bau, itu penyebabnya jamur. Kalau tiba-tiba warnanya keabu-abuan, bau amis, itu penyebabnya bakteri. Jadi keputihan itu sebenarnya banyak penyebabnya, yang penyebab dari sananya. Tapi apa yang bisa menyebabkan itu? Biasanya hygiene yang paling sering, kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah menjaga kelembapan dari vagina dan membersihkan dengan teratur setiap mandi dengan air bersih. Jadi kendalanya di Indonesia itu banyak pasien-pasien yang tinggal di apartemen, dia dengan air yang ditampung di atas, yang air lama yang ditampung, dia membersihkan daerah kemaluannya dengan air itu, akhirnya menjadi keputihan. Jadi kalau anjuran saya, agar bisa mencegah keputihan ini, kalau bisa mandi biasa pakai air biasa, tapi untuk daerah kemaluan wanita, dianjurkan menggunakan air mateng atau mungkin siapin aqua atau distilled water di kamar mandi untuk daerah situ. Karena itu sangat sensitif. Ada kuman sedikit, dia bisa keputihannya panjang dan harus diobatin. Jadi yang paling utama adalah hygiene, tapi pengobatannya nanti disesuaikan dengan jenis dari keputihannya. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, sorry, saya mau nambahin soal panty liner sama yang tadi kita bicarain. Panty liner juga kalau dipakai rutin, bisa bikin lembab, bisa bikin keputihan. Terus yang sabun-sabun vagina juga kalau dipakai rutin bisa membunuh bakteri baik, akhirnya keputihan. Jadi kalau memang mau menggunakan sabun-sabun itu, dianjurkannya menggunakannya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, boleh sekali-sekali. Tapi kalau dirutinin setiap hari, itu tidak dianjurkan. Bagaimana dengan daun sirih yang direbus, boleh setiap hari atau gimana? Kalau bisa tidak dianjurkan setiap hari, tapi itu jauh lebih aman dibandingin dengan sabun-sabun vagina. Sabun-sabun vagina itu sangat keras. Dia bisa membunuh bakteri baik. Kalau daun sirih dari penelitiannya cukup aman sih. Untuk dipakai rutin cukup aman. Cuman kalau memang nggak begitu perlu ya dianjurkan 3 hari atau seminggu sekali lah.
Oh gitu. Yang Kalau paling aman misalnya, itu daun sirih ya. Oke, kalau misalnya sedang haid gitu ya dokter, ini ada pertanyaan. Kalau sedang haid boleh pakai sabun vagina nggak? Yang sabun seperti itu dokter? Sebenarnya kalau sedang haid tidak perlu pakai sabun sama sekali, dibersihkan dengan air matang aja, sabunnya hanya di luar. Karena itu akan mengganggu kenyamanan, dan apabila kalau keputihan barengan dengan lagi haid, itu sangat-sangat mengganggu nantinya. Jadi kalau memang mau memakai sabun, itu setelah haid, pada saat haid kalau bisa membersihkan hanya memakai air matang atau yang tadi, air di botol. Kalaupun mau pakai sabun mungkin tidak di bagian itu ya dokter, Tidak, ya di luar iya, aja tidak di gitu dalam, ya. di luar aja. Oke. Demikian Sis Ida. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari seorang ibu, dokter. Jadi ketika anaknya umur 10 tahun, apakah anak 10 tahun diizinkan untuk membersihkan vaginanya dengan sabun itu ya setiap kali mereka mandi? Dan kemudian apakah brand yang direkomendasikan oleh dokter? Seperti itu, dokter. Saya tidak menganjurkan sih untuk anak 10 tahun untuk membersihkan vagina ya, sampai memakai sabun itu. Kalaupun mau bersihin bagian luarnya dengan baby soap udah sangat-sangat cukup sih sebenarnya. Hanya bagian luar itu pun dengan baby soap. Jadi nggak perlu sama sekali sabun-sabun ini. Oke, dokter. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya, kalau saya kencing malam cuman siram nggak pakai sabun khusus, sering gatel, apa air kencing saya bermasalah? Dokter, ini dari Ibu Turia Aniani, 47 tahun. Sebenarnya kalau yang saya bilang tadi, kalau memang ada sisa dari kencing yang tidak dibersihkan, itu bisa bikin gatel, bisa bikin infeksi, bisa bikin macam-macam. Asal dibersihkan dengan air, atau dengan air dan tisu, atau dengan tisu, sebenarnya nggak perlu dengan sabun. Udah cukup pada saat buang air kecil. Tapi kalau mau pakai sabun juga kalau bisa jangan sabun-sabun yang merangsang, yang terlalu keras. Jadi pakai sabunnya mungkin baby soap untuk membersihkannya. Kalaupun mau dengan sabun. Tapi sebenarnya dengan air saja, ataupun dengan tisu, atau gabungan keduanya, itu sudah cukup. Oke, ini ibunya ini nggak pakai sabun, dokter, nggak pakai sabun. Jadi mungkin ada sisa kali gitu ya dokter, makanya gatel ya. Gatel. Jadi dianjurkannya kalau bisa pakai air, pastikan airnya bersih. Kalau memang itu diganti airnya yang saya bilang tadi, air matang, cucinya pakai air matang setiap cebok atau membersihkan daerah itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Mungkin Bu Rati dari chatbox kita ada. Oke. Oh iya, ada ini pertanyaannya masih sekitar sabun ya. Apakah daerah kewanitaan tidak perlu sabun ya dok? Karena terkadang sabun mandi punya kandungan tertentu. Ini yang biasanya kan awam ya. Kalau mandi sekalian sabun mandi dipakai. Gitu. Benar Ibu. Jadi mungkin dari Ibu Nita ini ada dokter. Jadi sebenarnya untuk membersihkan full dengan sabun biasa boleh, tapi daerah kewanitaan kalau memang nggak perlu dengan air bersih aja cukup. Dan mungkin seminggu sekali dengan sabun kewanitaan, seminggu sekali, tapi nggak usah rutin. Tapi lebih baik nggak usah gitu ya dokter. Lebih baik nggak usah kalau nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Oke, ini ada Ibu dari Ibu Sunita. Apakah wanita yang sudah melakukan full hysterektomi bisa kena kanker serviks? Tergantung. Hysterektomi itu ada dua tipe. Ada hysterektomi total, di mana diangkat semua sampai serviksnya. Ada hysterektomi subtotal, di mana serviks ditinggalin. Jadi mesti tahu kemarin hysterektominya apa. Kalau hysterektominya total, dia tidak ada risiko terkena kanker serviks karena semua sudah diangkat. Tapi kalau hysterektominya subtotal, dia masih ada sisa mulut rahim, leher rahimnya ditinggal. Oh, ini full, jadi masih full hysterektomi. Full hysterektomi, berarti tidak ada risiko terkena kanker serviks. Udah aman. Demikian Ibu Sunita, aman. Dari Bu Maladewi juga ada nih, Sister. Konsairan dokter, apakah nyeri yang berlebihan pada saat datang bulan itu wajar atau ada sesuatu penyakit? Dan apakah boleh kita minum obat pereda nyeri pada saat datang bulan? Cuman nggak disebutkan di sini usianya berapa yang nyeri ini, karena ada juga yang muda nyeri, udah tua lama-lama dia nggak nyeri, kan ada juga yang begitu. Iya betul sih. Jadi memang lebih bagus kalau udah ada usianya ya. Tapi saya jawab, kalau nyeri itu pada hari ke-1, ke-2 itu disebabkan karena hormon mens, karena prostaglandin yang meningkat itu memang nyeri. Jadi itu sesuatu yang
aman. Oh, 22 tahun ya usianya ya. Sudah menikah? Belum, Dok. Oh, iya. Belum menikah. Belum. Oke. Jadi pada usia 22 tahun nyeri haid, dia kalau memang nyerinya hari ke-1 dan kedua itu masih dianggap sesuatu yang wajar, apalagi dia bisa hilang dengan painkiller atau dengan obat nyeri. Boleh mengkonsumsi obat nyeri saat nyeri. Tapi kalau nyerinya sudah mengganggu sampai pingsan, sampai tidak bisa bekerja, sampai tidak bisa beraktivitas walaupun dengan obat nyeri, itu lebih baik dilakukan pemeriksaan. Dan biasanya wanita belum menikah, setelah dia menikah, mulai ada perubahan di seksualnya, dia mulai akan berkurang keluhannya. Jadi sebenarnya kalau memang sudah menikah, harusnya keluhannya akan berkurang kalau nanti sudah menikah. Cuman kalau nyerinya benar-benar mengganggu, sampai tidak bisa aktivitas, sampai tidak bisa bekerja, walaupun sudah diberikan obat nyeri, lebih baik diperiksakan. Tapi kalau masih bisa terkontrol, dan nyerinya hanya 1-2 hari, itu aman, biasanya nggak ada apa-apa. Aman kalau tiap bulan ini masih lajang ya, misalnya masih belum menikah ya, belum pernah melakukan hubungan seks gitu ya. Tapi dia setiap bulan selalu nyeri gitu. Apa setiap bulan aman dia menggunakan obat nyerinya? Aman, aman, nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa, dia boleh menggunakan obat nyeri setiap bulan pada saat nyerinya. Iya, tidak masalah. Memang sewaktu dia belum menggunakan obat anti nyeri, sampai pingsan gitu. Ini yang alami kebetulan anak saya sendiri. Oh, oke. Kalau dia sampai tidak, obat nyerinya apa yang dikonsumsi? Jenis apa? Sudah jenis yang benar-benar strong? Apa jenis over the counter obat nyerinya? Saya nggak tahu, baru juga. Iya. Bulan baru berapa hari lalu juga. Iya. Kalau nyerinya sampai pingsan, lebih baik dilakukan pemeriksaan karena kita boleh berpikir ke hal yang lain. Jadi nyeri haid yang paling sering untuk anak-anak muda biasanya adalah 1 kista endometriosis. Itu kista coklat, dia nggak ganas sebenarnya, tapi dia keluhannya nyeri haid. Dia bukan kanker, tapi keluhannya nyeri haid. Biasanya abis menikah, abis punya anak, dia cenderung menghilang. Biasanya, jadi nggak perlu dioperasi juga, paling diobatin. Yang udah di USG kemarin memang dibilang cuma nyeri biasa. Cuma nyeri biasa ya, nggak ada apa-apa. Ya udah, bersih katanya bersih. Asal bersih, tidak usah khawatir. Dia belum pernah memang selama ini menggunakan obat anti nyeri, baru bulan ini aja karena kebetulan mengganggu sekali ya. Kebetulan anak saya koas, jadi dia pingsan saat di ruang operasi. Dia pingsan pas hari pertama haid itu. Jadi pas pingsan langsung diperiksa di USG, udah katanya nggak ada apa-apa ya. Langsung dikasih obat nyeri, udah enggak. Cuman saya bertanya kemudian nanti takutnya nanti bulan-bulan berikutnya apa boleh dia tetap mengkonsumsi boleh obat? Nggak apa-apa, boleh sekali konsumsi obat nyeri. Yang cuman nyeri seperti itu dan sudah dipastikan tidak ada apa-apa, itu aman, boleh konsumsi obat nyeri, nggak masalah. Sudah, memang saya juga agak khawatir pas ini ada topiknya tentang reproduksi, jadi saya langsung bertanya, pas itu mengalami putri saya sendiri gitu. Iya. Oke, Ibu. Ini juga ada, ya Ibu, ini dari tentang ini juga tentang menstruasi, dokter. Jadi yang sakit itu nyeri di bagian bawah perut. Itu disebabkan karena apa, dokter? Apakah karena kurang minum? Padahal asupan air saya sudah banyak. Terima kasih dari Ibu Yulian Tisuri, 35 tahun. Oke, jadi nyeri di perut bawah itu pada saat menstruasi itu seperti saya bilang itu aman sih, asal terjadinya hanya 1-2 hari pertama dan nyerinya masih bisa terkontrol dengan obat anti nyeri. Kalau nyerinya sudah parah sekali sampai tidak bisa terkontrol oleh anti nyeri, maka lebih baik diperiksa USG untuk dipastikan dia tidak ada apa-apa yang lain. Setelah itu, kalau memang ada atau tidak, kita bisa obatin sesuai dengan fase nyerinya seberapa parah, 1-10. Kalau nyerinya sudah parah banget, obat nyeri yang kita kasih mungkin lebih tinggi dosisnya. Kira-kira seperti itu. Tapi memang kalau memang nyerinya masih tertahan dan bisa ditangani dengan obat anti nyeri, itu cukup aman, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Oke, walaupun berulang setiap bulan gitu ya, dokter? Iya, pasti. Dia akan berulang setiap bulan. Sampai ada perubahan seperti dia hamil, punya anak, itu mungkin akan ada perubahan. Tapi sementara dia masih tidak ada perubahan sama sekali di tubuhnya, di hormonnya, setiap bulan dia masih mens, dia nggak pakai obat-obatan yang stopin mens, dia akan tetap seperti biasa nyerinya. Dia nggak akan berkurang dan nggak akan hilang. Oke.
Terima kasih dokter. Ya, ini kita ada tentang kista ini dokter. Iya. Ya, Ibu Rati ya dari Tentang Jangki. kista. Apakah kista itu dan isinya nanah atau air dokter? Kista ini. Kista itu ada banyak ya. Jadi kista itu adalah benjolan yang tumbuh di indung telur. Jadi wanita ini punya rahim, kemudian punya 2 indung telur. Jadi dia biasanya kista itu bisa isinya air, bisa padat, bisa cairan coklat, bisa cairan musin, bisa macam-macam isinya. Nah, kalau memang isinya cair atau coklat, itu kita yakin itu bukan ganas. Biasanya yang beresiko kista ganas kalau kistanya itu isinya sesuatu yang padat, bagian padat. Jadi memang berbeda-beda tergantung kasus per kasus sih kalau kista. Terus kalau miom itu kan ada lagi miom gitu dong. Kalau tadi kista kan di indung telur, kalau miom itu di rahim. Jadi miom itu dia adalah pertumbuhan benjolan kayak bisul, tapi bisulnya di rahim. Ini juga nggak ganas. Jadi ini juga kalau miom jinak. Kalau miom dia hanya benjolan atau bisul kayak orang ada jerawat, orang ada bakat jerawat, jerawatnya banyak. Ada orang ada bakat miom, miomnya ada. Kira-kira seperti itu. 20% dari wanita di Indonesia itu ada miom. 20% dari seluruh wanita Indonesia pasti ada miom. Tapi hampir semua nggak ada keluhan. Jadi sebenarnya kira-kira kenapa ini yang memicu ini dokter? Memicu miom itu dari pertamanya tidak dipicu oleh apa-apa. Kebetulan aja kayak orang ada bakat jerawat, kulitnya berminyak, dia tumbuh jerawat. Miom itu ada hormon apa tidak stabil, dia tumbuh miom. Tapi nggak ada penyebab khusus. Cuman dari beberapa penelitian dikatakan miom bisa diperparah oleh konsumsi kedelai. Biasanya, terutama susu kedelai. Karena itu high estrogen. Jadi hormon estrogen bisa memicu miom tambah besar. Tapi kalau miomnya belum ada, biarpun kita minum susu kedelai rutin, bukan berarti miom itu akan tumbuh. Enggak. Dia hanya memperparah. Gimana dengan... Gimana? Enggak, lanjut. Iya, berarti? Enggak, ini mungkin sedikit. Bagaimana dengan yang vegetarian itu kan makanannya itu kacang kedelai. Iya, makanya itu yang masih bingung. Tapi sebenarnya kalau kita kedelainya kedelai campuran, kalau susu kedelai kan murni ya kedelai ya. Kalau kedelainya kita bisa makan kedelai campuran, mungkin tahu dan tempe itu nggak sekeras kedelainya seperti kedelai susu kedelai. Cuman memang kalau bisa nih, yang vegetarian juga memang mesti diatur ya untuk yang kedelai tingginya mungkin jangan terlalu sering lah. Seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi memang pilihannya nggak ada ya. Saya juga bingung. Mau makan apa? Benar. Jadi, tapi kalau tidak ada miom kan tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Ini ada tapi nggak bisa memicu ya, dokter? Memicu kalau tidak ada, dia nggak memicu sampai ada. Tapi kalau udah ada, dia bisa memicu bertambah besar. Kalau kista tadi gimana dokter? Apa yang menyebabkan? Mirip ya. Kista juga biasanya dependen sama hormon. Kecuali kista yang ganas. Kalau kista yang ganas, dia nggak makan apa nggak ada bedanya. Dia akan tumbuh terus. Cuman kalau kista yang jinak, dia tergantung bisa, kalau ada kista dengan konsumsi kedelai tinggi, bisa bertambah besar juga. Cuman dua-dua ini enaknya, kista dan miom, kalau lagi hamil, itu dia tidak berkembang. Kenapa? Karena dia 9 bulan nggak mens. Karena lagi hamil kan, 9 bulan kan ke stop mensnya. Sementara dia bisa berkembang dengan mens yang rutin. Jadi biasanya habis kehamilan itu kista dan miom cenderung mengecil. Memang nggak di semua kasus ya, tapi ada lumayan banyak yang dia bisa cenderung mengecil. Untuk yang menopause kan udah nggak haid gimana dokter? Iya, biasanya mengecil. Makanya kalau tiba-tiba ada miom nih, ukuran 3 cm, usianya udah 51, udah hampir menopause, ya udah diamin aja, nggak usah diapa-apain, nanti juga kecil sendiri. Oke. Mengenai menopause nih dokter. Ini ada teman saya menopause umur 45 tahun. Keturunan dari mamanya yang juga menopause umur 45 tahun. Apakah itu normal, dokter? 45 tahun ya dokter. Normalnya umur berapa seorang wanita itu menopause? Thank you, dokter. Normalnya kalau rata-rata orang Indonesia itu di antara 48 sampai 52 tahun usia menopause. Orang Indonesia ya, orang Indonesia itu Asia, Indonesia dan Asia juga mirip-mirip lah. Asia mungkin sampai 54, tapi Indonesia sendiri 48 sampai 52. Nah, 45 tahun itu bisa dibilang
premature menopause, premature ovarian failure. Tapi 45 tahun sih masih cukup wajar ya. Kita nggak ada tindakan apa-apa. Tetap nggak apa-apa menopause 45 tahun. Cuman kalau menopause di bawah 40 tahun, nah kita mesti cari tahu nih, ada apa nih, kenapa menopause cepat sekali gitu. Cuman kalau 45 tahun itu masih cukup wajar, masih ada kasus-kasus di mana orang menopause di antara 42 sampai 48 ada. Masih aman ya. Dan faktor turunan sangat berarti. Faktor turunan itu Hmm. mempengaruhi menarche dan menopause. Mulai mindset umur berapa dan menopause-nya umur berapa itu biasa mirip-mirip tuh orang tua sama anak biasanya. Oh, berarti genetik ya dokter ya? Kalau Iya, untuk itu ada menopause, faktor Pak? genetik. Oke, demikian. Nah, Nggak ada ini Ibu, faktor makanannya. faktor makanan gimana dokter? Untuk apa? Mempercepat menopause atau ada nggak pengaruhnya gitu makan? Enggak sih. Enggak. Enggak. Faktor makanan enggak ada yang pernah diteliti benar dan bahwa ini bisa bikin menopause-nya lebih lambat. Enggak sama sekali. Oke. Nah, ini ada juga dari Bapak kita, apakah vasektomi pada pria bisa mengurangi istri terkena kanker serviks, dokter? Tidak ada hubungannya. Tidak. Tidak ada hubungannya. Jadi vasektomi itu hanya prosedur untuk menstop sel sperma, tapi selain itu semuanya seperti biasa. Jadi tidak mengurangi resiko terkenanya kanker serviks. Biar untuk bapaknya terkena kanker kelamin atau ibunya terkena kanker serviks itu tidak mengurangi resiko. Oke, demikian Pak Joko. Nah, ini juga ada dokter, ini Bu Rati dari tentang haid juga. Apa yang dokter rekomen obat pereda nyeri untuk usia 22 tahun, dokter? Tergantung nyerinya. Jadi kita punya fast score namanya. Dengan 0 tidak nyeri, dengan 10 sangat nyeri sampai pingsan. Nah, ini scoringnya berapa? Oke. Coba kira-kira berapa nih? Bisa langsung aja. Ibu Mala. Pernah juga sampai mau pingsan sih, Dok. Jadi saya bisa Saking bilang di nyerinya. 89 ya, mungkin scoringnya ya. Iya. Oke, kalau di 89 biasanya saya gabung dua macam antara golongan paracetamol dan tramal biasanya. Dua macam ini saya gabung. Ini merek dagangnya saya nggak enak ngomongnya, cuman dia gabungan antara paracetamol dan tramadol biasanya. Oke. Jadi dua itu kita gabung, diminum hanya saat nyeri dan setelah makan. Dengan fast score 89 biasanya tertangani dengan obat ini. Tapi kalau dia lebih rendah, mungkin dengan Panadol aja cukup. Kalau nyerinya cuma 3 atau 4, mungkin dengan Panadol aja akan cukup. Oke, demikian. Ya. Oke. Nggak habis-habis ini pertanyaan pasti. Iya. Ini tentang kista lagi nih, Ibu. Ada tentang kista dari Ibu Juni. Apakah kalau sudah dioperasi muncul lagi, dokter? Kalau sudah dioperasi, apakah bisa muncul lagi? Iya, kista kalau kita operasi, jadi kista itu bisa tumbuh di ovarium kanan dan ovarium kiri. Kalau tiba-tiba ada kista ovarium kanan, kita operasinya hanya mengangkat kistanya saja. Itu di kanan bisa tumbuh lagi. Tapi kalau kita mengangkat full ovarium kanan dan kistanya di kanan udah nggak ada ovarium, berarti nggak bisa tumbuh di kanan. Cuman di kiri masih bisa tumbuh. Jadi masih bisa tumbuh lagi kalau tidak diangkat ovariumnya. Hanya diangkat kistanya aja, itu ada resiko untuk tumbuh lagi. Demikian, Kak Saya ada Juni. pertanyaan juga nih. Silakan. Ada lagi ini dari Ibu Puspa. Mau tanya, Dok, Saira, anak saya usia 19 tahun, haid pertama usia 14 tahun. Haidnya tidak teratur, kadang jeda 3 bulan, kadang 4 bulan. Apa sebabnya, dokter? Jadi sampai umur 21 tahun itu memang hubungan antara bagian otak kita dan indung telur kita itu belum mantap sekali hubungannya. Jadi masih suka ngeblok. Jadi mens tidak teratur sampai umur 21 tahun itu masih dianggap sebagai normal. Karena ada yang prematurity atau pertumbuhan, kedewasaan pertumbuhan dari bagian otak yang membantu mens itu belum sempurna. Dia masih berkembang. Sampai perkembangannya itu optimal pada saat 21 tahun ke atas. Jadi sampai 21 tahun apabila mensnya masih ngaco-ngaco 3 bulan sekali, kapan-kapan sebulan 2 kali, kapan-kapan 4 bulan gak mens, itu masih bisa dianggap normal. Tapi setelah 21 tahun, kalau hal itu masih terjadi, masih kacau seperti itu, harus dikonsultasikan, dilihat masalahnya apa.
Demikian Ibu Puspa. Oke, ini ada juga dokter pertanyaan. Kalau seorang mempunyai endometrial hyperplasia dan adenomyosis sudah dikuret, apakah itu bahaya nantinya? Apakah bisa kanker serviks, dokter? Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Hiperplasia endometrium sama adenomyosis adalah dua hal yang berbeda. Pada saat kuret, dia mengambil jaringan hiperplasia dari dalam rahim untuk diperiksa ke lab. Dilihat nih di lab, ini jaringannya mengarah ke kanker endometrium apa tidak. Ini bukan serviks, ini beda. Ini kanker endometrium. Jadi kalau sampai dia diperiksa di lab, dilihat, oh ini hiperplasianya bisa mengarah ke kanker. Atau ini hiperplasianya aman nih, nggak mengarah ke kanker. Nah, saat itu diputuskan tindakan selanjutnya apa. Ada hiperplasia yang resikonya kalau diperiksa di lab 30% bisa menjadi kanker. Saat itu kalau resikonya 30%, mendingan rahimnya kita angkat kalau usianya udah di atas 40 atau 45. Daripada ini resiko nantinya jadi kanker kan, lebih baik kita keluarin rahimnya untuk mastiin dia tidak menjadi kanker. Tapi kalau resikonya hanya 1%, hiperplasia itu ada 4 tipe. Ada yang resikonya 1, 7, 14, 28 untuk jadi kankernya. Kalau dia tipe hiperplasianya yang resikonya 1%, itu nggak usah diapa-apain. Paling evaluasi aja, setiap tahun diperiksa hiperplasianya. Itu untuk hiperplasia endometrium. Kemudian adenomyosis. Adenomyosis adalah seperti miom, tumbuh di rahim, cuman terbuat dari otot. Jadi pada saat mens itu rahim kan meregang atau kontraksi. Ototnya jadi ketarik, jadi sakit pada saat mens. Tapi dia bukan sesuatu yang ganas dan tidak menjadi apa-apa yang ganas. Dan kalau kuret itu hanya mengobati hiperplasianya. Adenomyosis nggak bisa dikuret, harus dioperasi. Kalau adenomyosisnya. Karena adenomyosis adalah benjolan di rahim yang terbuat dari otot. Apakah itu mengarah ke kanker serviks, dokter? Tidak. Kalau hiperplasia bisa mengarah ke kanker endometrium. Tapi bukan kanker serviks. Ini keduanya tidak berhubungan sama kanker serviks sama sekali. Oke. Ya. Kemudian, ini dokter, apakah faktor stres bisa jadi salah satu pemicu kanker serviks? Hanya stres tidak memicu, tapi kalau sudah ada kanker serviksnya, dengan stres bisa memperburuk. Jadi kalau hanya stres aja dia nggak mungkin nggak ada apa-apa tiba-tiba jadi kanker. Tapi mungkin kalau udah ada HPV dengan stres yang hebat bisa memicu lebih cepat terjadi kanker serviks. Tapi kalau memang tidak ada gitu? Keputihan kalau tidak ada virus HPV-nya tidak akan jadi kanker serviks. Biarpun dipicu maksudnya dengan stres gitu. Oh, stres karena bisa memicu stres keputihan. Gitu. Bisa ya? Stres bisa memicu keputihan, bisa memicu ketidaknyamanan, keputihan yang mengganggu dan lain-lain bisa. Stres sangat berpengaruh. Jadi harus kesehatan mental juga ini dokter yang ya. Paling penting, kesehatan mental yang paling penting. Waduh, oke. Ini Bu Ratih, ada lagi nih kita Bu Ratih dari KK ini. Dari sebentar. KK Dayanti. Pertanyaannya Kak Eka Yudayanti. Ke bawah ya. Oh ini. Dokter Sairam, apakah bukan ya? Bukan yang itu ya? Yang mana ya? Iya, coba. Benar. Apakah PCOS itu PCOS ya dokter? PCOS, ya. PCOS. PCOS itu turunan. Oh, turunan. Terima kasih dokter. Itu pertanyaannya. Jadi apakah itu turunan? Jadi PCOS itu adalah itu polycystic ovarian syndrome ya. Dia adalah sel telur yang sangat-sangat kecil yang tumbuh di ovarium. Mengenai turunan apa enggak, ini bukan turunan, tapi ada kasta-kasta tertentu, orang-orang tertentu yang resiko PCOS-nya lebih tinggi. Karena memang mereka lebih hiperandrogen. Hiperandrogen berarti hormon laki-lakinya cukup tinggi. Ini biasanya ditemui dengan orang-orang dari daerah Asia Selatan. Orang India, orang Sri Lanka, orang Pakistan. Kasus PCOS-nya di negara-negara tersebut lebih tinggi karena memang dia ada resiko hiperandrogen. Jadi bukan turunan, tapi sesuai dengan kastanya gitu, dari mana asalnya. Lebih ke arah sana sih. Jadi bukan orang tuanya PCOS, anaknya PCOS karena genetik, enggak. Karena memang dia background-nya adalah orang India atau orang Sri Lanka, seperti itu. Oh, jadi apakah PCOS itu, Dok?
PCOS itu adalah gangguan di mana sel telur yang biasanya di indung telur kita, dia berkembang mungkin 3 atau 4 besar-besar. Kalau ini ada 15 tapi kecil-kecil. Jadi susah dibuahin. Jadi untuk hamil susah. Oke. Tapi itu bisa diobatin. Bisa diobatin sekali. Jadi semuanya bisa ditanganin. PCOS yang nggak pengen punya anak hanya untuk bikin mensel lancar. PCOS itu biasa mensel tidak lancar. Terus hiperandrogen. Tumbuh bulu-bulu di seluruh tubuh. Muka jerawatan susah hilang. Terus susah untuk kurus. Jadi udah diet kayak apapun, orang PCOS, diet kayak apapun, olahraga kayak apapun, mungkin yang nggak PCOS bisa turun 8 kilo, dia hanya turun 1 kilo. Karena memang ada gangguan hormon. Nah, itu bisa diberesin. Bukan hanya kalau kepengen punya anak. Orang anak muda PCOS itu harus diobatin. Oke. Terima kasih dokter untuk itu. Kemudian ada tentang kista, dokter. Apakah ada, maaf dok, adakah obat kista selain operasi? Dokter? Obat untuk mengecilkan kista tidak ada selain operasi. Tapi ya, saya tidak tahu kalau herbal ya. Maksudnya ini sesuai dengan medis, tidak ada. Tapi pernah ada pasien saya menggunakan herbal ini, herbal itu, dan kistanya mengecil. Nggak tahu kebetulan, nggak tahu memang obat herbalnya, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau selain operasi untuk mengecilkan kista, dari segi medis tidak ada obatnya. Ada ya. Oke. Kemudian Ibu, ini dari Samsung M31 ada, Bu Rati? Ada, masih ada ini. Seram dokter, kalau dari pemaparan dokter, wanita yang seksually aktif lebih berisiko terkena kanker dan infeksi lainnya. Nah, bagaimana jika wanita yang masih virgin hingga usia di atas 40-an belum melakukan sama sekali aktivitas seks barangkali ya, kira-kira risiko apa saja yang dapat terjadi di usia-usia dewasa sekitar usia di atas 40 tahunan tersebut, dan pemeriksaan apa yang dianjurkan untuk menjaga agar organ kewanitaan tetap sehat? Oke. Iya, untuk wanita di atas umur 40 tahun, apabila belum pernah melakukan hubungan seksual, itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Jadi, tidak ada pengaruh terhadap organ-organ lain yang bisa beresiko dan lain-lain. Yang beresiko adalah wanita-wanita yang tidak punya anak sama sekali. Jadi, kalau dia tidak punya anak sama sekali, resiko kanker endometrium lebih meningkat. Jadi, bukan karena hubungan seksnya, karena belum pernah punya anaknya biasanya. Dia resiko kanker endometrium lebih meningkat. Nah, untuk menilai apakah dia ada risiko ke kanker endometrium atau tidak, perlu dilakukan USG. USG-nya gampang, USG dari perut hanya. Karena kan masih virgin, nggak mungkin USG dari bawah, jadi USG dari perut, hanya dengan USG dari perut, kita sudah bisa melihat apakah dia ada risiko ke arah kanker endometrium. Tapi tidak ada pemeriksaan yang harus dilakukan segera, yang bisa menyebabkan kanker secara segera, tidak ada. Aman kok. Terima kasih. Ada lagi Mas ya? Aman. Oh, ini dari Sis Eka, ini dokter. Beliau PCOS tadi ya, beliau tapi lama tidak punya anak. Tapi beliau minum alami jus tomat, bisa normal sel telurnya, hingga punya 2 anak laki-laki sekarang. Wah, luar biasa. Saya tahu. Keajaiban itu. Bagus banget. Iya. It's from God. Oke. Kemudian kita, ini sebenarnya, ini ya dokter ya, mengenai wanita juga gitu ya. Jadi pada Mei 2020 ini Ibu Dwi Yulianti Suri 35 tahun, pada Mei 2020 operasi payudara. Dari dokter bilang karena benjolan yang disebabkan pembekakan susu sehabis menyusui. Sudah beberapa bulan tumbuh lagi benjolan di daerah lain. Kata dokter itu karena imun tubuh, padahal waktu dicek biasa saja imun tubuhnya bagus, hasil PA juga sudah keluar normal. Apa yang harus dilakukan gitu, dokter? Oke, sebenarnya ini bukan ranah saya ya, tapi saya akan bantu jawab ya. Sebenarnya untuk breast cancer itu biasanya di Indonesia ditangani oleh dokter bedah. Tapi saya bantu jawab. Jadi pembengkakan dari kelenjar susu itu namanya papiloma intraduktal. Jadi dia ada pembengkakan, bisa di kedua payudara, bisa di salah satu payudara. Dia ada benjolan yang memang sangat mengganggu. Itu harus sebenarnya diangkat, benar sudah diangkat dan sudah diperiksa PA. Asal hasil PA-nya menyatakan bahwa ini adalah non-cancerous, bukan kanker, itu relatif aman. Nah, untuk next step-nya, dianjurkannya, kalau bisa nih, setiap tahun melakukan USG payudara dan mamografi, biar aman.
Kecuali kalau sampai ada benjolan lagi, dan benjolannya itu keras, tidak bisa digerakkan, dan bertambah besar cepat. 3 hal itu harus cepat kontrol. Tapi kalau tidak ada ketiga hal dari itu, hanya perlu mamografi dan USG payudara setahun sekali, hanya untuk screening. Tapi saya cukup yakin kalau sampai sudah diangkat dan dikatakan PA-nya normal, itu tidak masalah. Dan dia tumbuh di satu lagi, sebenarnya kalau saya merasa bukan karena imun aja ya, memang kalau dia papiloma intraduktal, itu bisa tumbuh di kedua payudara, tapi nggak bersamaan. Jadi satu tumbuh, kemudian ini hilang, tumbuh di satu lagi. Jadi memang itu kasusnya cukup common sih, seperti itu. Jadi kayaknya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, apalagi sudah di PA dan hasilnya aman gitu. Gitu ya dokter. Oke. Kemudian ada yang pertanyaan nih dari teman juga dokter. Apabila seorang wanita yang tidak menikah dan tidak sexually aktif, rentan terkena hormon imbalance. Karena beliau ada hormon imbalance, jadi badannya itu suka bengkak gitu dokter. Tidak ya, mestinya tidak. Rentan terkena hormon imbalance itu kalau dia tidak menikah dan juga tidak sexually aktif. Enggak, tidak rentan terkena hormonal imbalance, kecuali memang dia ada faktor lain yang bikin dia hormonal imbalance, seperti mungkin ada hiperthyroid, ada diabetes, ada penyakit-penyakit lain yang bikin hormon kewanitanya tidak stabil. Tapi kalau hanya faktor tidak menikah, itu harusnya tidak membuat hormonal imbalance sih. Berarti nggak ada hubungan dengan itu ya dokter ya? Nggak ada hubungan dengan itu. Malahan kalau memang rasa seperti itu, tiba-tiba badannya bengkak, tidak nyaman, kalau bisa diperiksa hormon secara keseluruhan, bukan hormon wanita aja. Mungkin dari tiroidnya diperiksa, diabetesnya diperiksa, dan hormon kewanitaannya semua diperiksa untuk memastikan. Tapi kalau dari tidak menikah dan tidak sexually aktif, dia nggak mengganggu hormon kok. Oke, saya paham. Ini dari Kak Eka ya, Ibu Rati, silakan. Mohon maaf dok, saya bertanya tentang tindakan setelah kanker terserang. Kanker apa? Setelah kanker, mungkin setelah kena kanker ya, yaitu radiasi dan kemoterapi, apa bedanya dok? Setelah kena kanker serviks barangkali ini. Jadi kemoterapi dan radiasi itu depending dari stadium dari kanker tersebut. Radiasi biasanya kita kerjakan sebelum melakukan pengangkatan kanker untuk mengecilkan size dari kanker itu. Jadi pada saat operasi akan lebih mudah buat kita sebagai dokternya. Kemoterapi adalah obat-obatan yang diberikan untuk membunuh sel-sel kanker yang sudah menyebar. Biarpun menyebar di dekat ataupun sudah menyebar jauh. Jadi memang fungsinya berbeda. Radiasi biasanya untuk size-nya untuk mengecilkan, kemoterapi untuk mengobati penyebarannya. Karena itu radiasi itu biasanya spesifik daerahnya. Daerah yang kankernya radiasi dilakukan di daerah situ. Sementara kemoterapi adalah obat yang dimasukin ke dalam tubuh untuk menyebar ke seluruh tubuh kita. Jadi ada bedanya ya dokter ya antara di kemoterapi ya. Sangat beda ya. Beda sekali. Dan kapan-kapan diperlukan keduanya untuk kombinasi, untuk result yang optimal. Karena di sini juga dibilang, mohon maaf karena teman saya ini menjalani keduanya gitu. Iya. Beliau sudah melakukan radiasi dan kemoterapi. Betul. Oke. Ini dokter ada juga dari ibu kita, tindakan apa sebaiknya kalau kulit bagian ketiak dan kulit kemaluan hingga bawah pusar gatal? Beliau sudah menopause gitu dokter. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, jadi postmenopausal, hal-hal seperti itu cukup normal ya. Hal-hal seperti itu gatal di daerah situ. Biasanya kalau daerah-daerah yang tertutup atau daerah yang terjepit bahasanya, itu kemungkinannya adalah karena ada infeksi jamur ringan biasanya. Jadi anjurannya adalah kalau memang sangat mengganggu di bagian gatalnya, boleh pakai salep-salep jamur seperti biasa, seperti Canesten, Daktarin, hal-hal seperti itu udah cukup sih. Oh, oke. Supaya hilang gatalnya gitu ya dokter gatalnya, ya. Tapi tidak ada yang berbahaya seperti itu. Tidak ada yang berbahaya. Itu memang common. Postmenopausal, hal-hal seperti itu salah satu keluhan postmenopausal yang paling common, yang paling sering. Oke. Nah, ini ada dokter, kalau misalnya setelah melahirkan, jarak normalnya untuk kembali mens. Saya sudah 6 bulan pasca melahirkan, namun belum haid. Hema usia 29 tahun. Oke. Menyusui nggak? Habis melahirkan langsung menyusui nggak? Eksklusif selama 6 bulan?
Sepertinya Hema menyusui. Menyusui ya. Oke, jadi apabila menyusui eksklusif, itu mens itu tidak akan terjadi sampai dia stop menyusui 6 bulan pertama. Biasanya setelah 6 bulan, kalaupun masih menyusui, dia pelan-pelan akan mens. Cuman kalau dia stop menyusui, langsung mens akan lancar. Jadi ini sangat-sangat normal, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai 1 tahun pun asal menyusui, itu sesuatu yang normal. Cuman kalau sudah stop menyusui, 3 bulan tidak mens, baru perlu diperiksakan. Tapi harusnya saat dia stop menyusui, mens akan mulai lancar dan teratur. Oke. Berarti karena itu ya masih breastfeeding gitu ya dokter ya? Iya. Ya masih. Oke. Nah ini dokter, lebih bagus, ini dari Japri ya, lebih bagus tidur malam dengan celana dalam atau tidak dokter untuk kesehatan kita, reproduksi gimana dokter? Sebenarnya keduanya tidak masalah, tidak ada perbedaan bermakna, asal celana dalamnya bersih dan tidak lembab, harusnya keduanya sama aja. Nggak masalah. Nggak masalah ya dok? Nggak masalah, nggak ada perbedaan. Oke. Nah, kemudian dokter, apakah boleh perempuan yang belum menikah, belum berhubungan, perlu melakukan pap smear test? Ya, nggak boleh. Menghindari. Nggak boleh. Soalnya dengan melakukan tindakan pap smear, belum menikah, belum sexually active, itu bisa merobek himen. Jadi tidak dianjurkan untuk melakukan pap smear sebelum menikah atau sexually active. Jadi belum bisa dites gitu ya dokter ya untuk belum bisa dites? Enggak, nggak bisa. Oke, demikian. Ada ini dari Ibu Eka Yudayanti lagi nih. Mohon maaf dok, bertanya lagi. Kalau untuk yang ibu yang melahirkan sesio, kenapa hanya bisa 3 kali memiliki anak? Kebetulan anak-anak dilahirkan dengan sesio. Sebenarnya sih nggak ada batasan ya, 3 kali. Menurut saya nggak ada batasan, berapa kali pun boleh. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, cuman yang seksio ke-4, ke-5, ke-6 akan lebih beresiko. Tapi tidak ada batasan dan masih boleh aja sebenarnya. Mohon maaf dokter, resiko apa dokter? Resikonya biasanya ada perlekatan di dalam. Jadi abis kita sesar pertama, kedua, ketiga, biasa ke-4 tuh udah lebih sulit buat dokternya. Karena dalamnya sudah mulai melekat, sudah mulai lengket, kapan-kapan lengket sama usus, lengket sama bagian lain. Jadi lebih beresiko operasinya, tindakan operasinya. Tapi kalau memang masih menginginkan, semua bisa dilakukan, kita bisa melakukannya dengan perlahan, of course safety duluan, tapi boleh kok, nggak masalah. Lebih dari 3 kali masih boleh. Udah terjawab. Berarti ini sebelumnya gini dokter, berarti kalau misalnya belum menikah nih, belum sexually aktif, tapi kalau mau ngecek untuk kanker serviks, berarti dilihat dari gejalanya aja gitu dokter? Betul, dari gejalanya aja. Ada keputihan lah berarti ya, karena pendarahan dan juga pendarahan di luar mens gitu ya? Pendarahan di luar mens, nanti bisa dilakukan USG dari perut. Biasanya kanker serviks kalau memang udah ada benjolan di situ, dari USG pun kelihatan kok. Jadi nggak perlu pemeriksaan pap smear. Oh, oke. Jadi USG aja dokter ya? Iya. Kalau ada kira-kira mengarah ke situ gitu ya? Iya. Oke. Dan dari penelitian sampai sekarang, kasus kanker serviks pada non-sexually active itu close to 0, hampir nggak ada. Untuk orang yang non-sexually active. Jadi itu close to 0, hampir nggak ada sama sekali. Dokter. Ini ada lagi satu dokter. Jika saya berpergian jauh dengan menggunakan sepeda motor dan bawa barang banyak, bagian bawah perut saya pasti sakit. Maksudnya alat vital ke bawah gitu ya, dokter. Itu kenapa ya? Dari Ibu Yulianti Suri, 35 tahun. Oke. Sebenarnya kalau keluhan seperti itu saya pertama mikirnya ke otot ya. Goncangan motor, bawa barang berat, saya mikirnya lebih ke otot. Cuman tetap mesti diperhatikan lagi, kalau dengan masih merasa seperti ada yang turun, mesti dilihat faktor resiko terjadinya prolaps atau penurunan rahim. Biasanya pada orang-orang tertentu dengan faktor resiko, mungkin anaknya banyak, lahir normal, terus anaknya berat-berat, riwayat batuk lama, itu bisa ada resiko di mana rahimnya itu turun. Cuman kalau melihat keluhannya, saya akan konsentrasiin pertama bahwa ini mungkin hanya nyeri otot biasa. Tapi kalau memang dengan obat otot masih nggak merasa lebih nyaman, dia mungkin harus diperiksa apakah memang rahimnya turun. Periksanya gimana itu dokter? Pemeriksaannya harus ke dokter kandungan, dinilai
Dan pertama ditanya dulu resikonya, udah punya anak apa belum? Terus anaknya berapa? Lahirnya normal apa sesar? Jadi hal-hal begitu kita bisa tahu resiko untuk prolaps. Kalau dia belum punya anak, terus dia nggak pernah ada riwayat batuk lama, biasanya hampir nggak mungkin ya rahimnya turun biasanya. Oke, dokter. Ini mungkin ada pertanyaan lagi. Berapa lama periode yang pas untuk melakukan screening di usia 40 tahun, Sister? Tetap Dokter 1 dari tahun sekali. Sister Ekayanti. Tetap 1 tahun sekali, ya. kecuali ada keluhan yang beda dari biasanya, boleh dipercepat, atau ada keluhan yang sangat mengganggu, langsung diperiksa. Tapi kalau nggak ada keluhan sama sekali, screening 1 tahun sekali sudah cukup. Oke. Silakan Ibu. Mungkin sebelum Pak Joko kita ke Ibu Roshini dulu ya yang berhubungan gitu. Silakan Ibu Rati. Ibu Roshini tanya, Dok, tentang seberapa penting HPF shoot dan apa perbedaan antara Gardasil 9 dan Cervarix, dan juga jika sudah di atas 26 tahun apakah harus HPV shoot belum sexually aktif, dan juga yang di bawah 26 tahun. Oke, jadi sekarang ada beberapa tipe untuk vaksinasi ya. Gardasil 9 kebetulan di Indonesia belum ada. Jadi kita hanya pakai Gardasil atau Cervarix. Cervarix itu melindungi dari kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu 2 tipe HPV, dua-duanya terpenuhi oleh Cervarix. Jadi Cervarix itu untuk pencegahan kanker serviks. Gardasil juga sama, dia mencegah kanker serviks, tapi dia ada additional 2 lagi untuk mencegah kutil di daerah kemaluan. Jadi infeksi kemaluan, kutil kemaluan, dia mencegah HPV yang menyebabkan kutil juga. Sementara Cervarix hanya kanker. Kalau Gardasil mencegah kanker dan mencegah kutil di daerah vagina. Jadi itu perbedaannya Cervarix dan Gardasil. Gardasil 9 dia lebih bagus lagi. Dia melindunginya lebih banyak tipe dibandingin dengan Gardasil yang biasa. Jadi itu perbedaannya. Dan mengenai harus booster setelah vaksin kanker serviks, sampai sekarang belum diperlukan booster. Karena dari penelitian memang vaksin kanker serviks itu belum lama. Jadi mungkin kalau kita bilang dia bisa bertahan 50 tahun nggak? Kita belum ada yang tahu. Soalnya belum ada orang yang divaksin kanker serviks 50 tahun yang lalu. Jadi tapi sampai sekarang belum, dari penelitian belum diperlukan untuk dilakukan booster atau pengulangan pemberian vaksin. Sampai sekarang yang diberikan, dosis yang diberikan adalah 2 dosis atau 3 dosis, itu udah cukup. Sementara ini. Nanti dengan penelitian yang berlanjut, mungkin 10 tahun lagi ketemu nih, oh ternyata habis 40 tahun perlu diulang. Baru kita pikirkan untuk ulang. Tapi sementara ini, apakah sudah diberikan vaksin, itu sudah cukup. Oke. Dokter, apakah kanker serviks ini bisa sembuh, Dok? Kanker serviks apabila kita ketemuinnya di stadium 0, dia survival rate 5 tahunnya 100%. Jadi kalau kita bisa ketemuin di stadium 0, 5 tahun dia untuk survive, itu chance-nya 100% survive. Nggak ada yang meninggal karena kanker serviks. Kalau kita ketemuin di stadium 1, dia menurun drastis. Kemungkinan survival 5 tahun itu hanya sekitar 87%. Jadi dari 100 orang, 13 meninggal habis 5 tahun, dalam waktu 5 tahun. Padahal stadium 1 loh. Jadi karena itu, penting sekali kita mendeteksi kanker serviks secepat mungkin. Dia bisa sembuh pada stadium yang sangat awal. Stadium seperti di atas itu, stadium 1, stadium 2, stadium 3, itu sudah jauh lebih berat. Oke. Iya, jadi kita ini sedikit out of topic, Dokter. Untuk wanita selain tes pap smear, tes IVA, apakah tes lainnya yang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada sel kanker jenis lain? Tes apa yang lebih prioritas setelah pap smear? IVA test, apakah tes T3, T4, atau cek tumor marker? Sebenarnya itu beda ya. T3, T4 adalah untuk thyroid, untuk pemeriksaan tiroid. Tumor marker depending. Sebenarnya kalau nggak ada resiko, nggak ada keluhan, pemeriksaan tumor marker itu tidak terlalu spesifik. Bisa suatu tumor markernya tinggi, tapi tidak ada apa-apa. Jadi memang harus ada keluhan, baru kita periksa ke arah tumor marker. Kalau kita bicara tentang kanker serviks, pemeriksaannya adalah pap smear. Kalau mau lebih yang mantep banget adalah pemeriksaan HPV DNA. HPV DNA itu harganya cukup mahal,
tapi dia bisa mendeteksi adakah virus HPV sebelum terjadi kanker. Virusnya ada nggak nih? Kalau ada virusnya kita udah lebih hati-hati. Jadi itu pemeriksaan itu adalah yang utama untuk kanker serviks. Sementara kalau tumor marker dan lain-lain, kalau nggak ada keluhan biasanya tidak dilakukan. Oke. Masih berhubungan loh Pak Joko ini. Semoga Iya. berguna. Ini ada dari teman juga, dokter. Mungkin sebentar lagi kita akan closing, jadi silakan teman-teman ya kalau ada pertanyaan silakan. Jadi selain tidak datang bulan dokter, apalagi tanda orang menjelang menopause? Biasanya keluhan-keluhan menopause adalah hot flashes atau merasa panas, tubuhnya merasa panas biarpun di AC keringetan, sedikit gatel-gatel, sedikit nggak nyaman, cepat marah, cepat mood swings-nya kerasa banget, tiba-tiba lagi happy, tiba-tiba bisa sedih. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal yang mengarah ke menopause. Jadi memang pas mau menopause itu kita semua mesti dibawa happy, mesti lebih sering olahraga, makan makanan bergizi, jadi keluhan-keluhan seperti itunya bisa berkurang. Oke dokter. Ini tiba-tiba ada yang pada nanyain harga semua nih dokter. Kira-kira harga untuk tes HPV itu dokter, HPV DNA itu yang lebih mantap itu berapa? Yang tadi itu dokter. Kemudian biaya vaksin Gardasil atau Cervarix berapa dokter? Kira-kira gitu. Iya, jadi ngomongin range-nya ya, maksudnya di beberapa tempat kan beda-beda ya. HPV DNA itu di antara 2,5 sampai 4 juta. Di beberapa center beda-beda. Terus untuk vaksin itu juga beda-beda, itu mungkin rata-rata sekitar 1,5-an mungkin. Tapi saya kalau juga nggak Gardasil pasti. tadi belum ada ya dokter ya? Gardasil 9 belum ada. Gardasil yang biasa yang udah ada. Gardasil 9 mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun 2022 akan masuk. Oke, jadi sekitar 1,5 tadi ya dokter ya? Iya. Oke. Ini juga ada dari Ibu Pina. Jika sudah menikah dan punya anak, apakah masih efektif jika divaksin HPV dokter? Umur sekitar umur 33 tahun. Iya, masih dianjurkan, tapi dianjurkannya sebelumnya memeriksakan HPV DNA terlebih dahulu sebelum vaksin. Untuk memastikan belum terekspos oleh virus HPV. Itu aja sih. Tapi masih worth it sekali dan masih boleh banget untuk divaksin. Oke, demikian. Oke, ini ada sedikit juga out of topic dokter. Kalau mata selalu keluar air mata, apa obatnya? Itu sebenarnya bukan ranah saya ya, tapi saya coba bantu jawab dari segi dokter umum ya. Jadi kotoran mata itu apabila sering keluar, berarti matanya masih bagus, masih bisa ngebersihin kotoran. Nah, untuk memastikan keluarnya nggak langsung banyak yang mengganggu, biasanya dikompres pakai anduk dan air anget. Pakai anduk dan air anget, dikompres matanya, dia biar keluar kotoran matanya bertahap. Kalau matanya kering, dikasih tetes mata untuk bikin lebih basah, jadi kotorannya bisa lebih keluar. Tapi memang ini bukan ranah saya, ini hanya advice dari saya sebagai dokter umum ya. Saya kalau buat mata, urusannya dokter umum. Iya, benar dokter. Udah itu, ini ibu-ibu yang sama nih. Ibu, kaki kanannya selalu kesemutan dan sakit. Kira-kira apa penyebabnya dan cara mengatasinya, dokter? Sebenarnya kaki kanan kalau kesemutan atau sakit, itu bukan saya lagi, harusnya ahli saraf, tapi nggak apa-apa saya coba. Jadi biasanya kalau memang ada posisi tertentu yang menekan kaki tersebut, setelah itu kesemutan, itu hal yang biasa karena aliran darah terganggu untuk sementara. Tapi setelah itu harusnya membaik. Jadi kalau sampai kaki kanan kesemutan atau itu, ya memang dibiasain digerak-gerakin lebih sering dan lain-lain. Cuman kalau dia tidak tertekan, tapi kesemutan dan rutin, harus konsultasi dengan ahli saraf, biar dilakukan pengobatan yang optimal. Oke, dokter. Kemudian kalau susah tidur, dokter, gimana cara mengatasinya, dokter? Susah tidur? Susah tidur. Ya, ini ibunya umur 55 tahun biasa. 55 tahun ya. First step adalah jangan langsung ke obat tidur. Kita coba cara-cara yang natural dulu ya. Pikiran ditenangin, minum susu hangat, tidak minum minuman seperti kopi atau alkohol saat malam. Kemudian ya itulah lebih rileks aja lah. Tapi untuk detailnya mungkin ke ahli yang lain lagi. Bukan, sorry banget ini bukan keahlian saya nggak berani terlalu banyak.
Iya benar, dokter. Ya, ini ada yang tanya nih, dokter praktek di mana? Nanti private chat Saya aja praktek ya. di Sunter, nanti saya WA ke ini aja, ke Ah, Sis Janki atau Sis iya. Selvia ya. Iya, oke, gitu ya Pak Joko ya. Oke, Dokter, mungkin ini ada pertanyaan juga ini. ada Silvi. pertanyaan, iya. Ya silakan Ibu. Masih ada pertanyaan. Ada yang bertanya, apakah wanita yang menderita kanker serviks boleh mendapatkan seperti sekarang ini kan ada vaksin COVID-19. Wanita itu sudah di kemo ataupun diradiasi. Bagaimana mendapatkan terapinya? Begitu, dokter. Iya, sebenarnya untuk mendapatkan vaksin COVID sangat-sangat boleh, terutama pada pasien-pasien dengan post kemo atau dengan kanker serviks, karena imun sistem mereka lebih rendah dibandingin yang lain. Kalau mereka sampai terinfeksi COVID, mungkin akan lebih parah apabila tidak divaksin. Jadi sangat-sangat dianjurkan dan boleh untuk diberikan. Terima kasih, dokter. Karena pertanyaannya katanya dia udah di kemo, apakah boleh? Terima kasih, dokter. Oke, demikian pertanyaan dari Google Form kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, mungkin 1 menit yang terakhir. Kalau teman-teman Buddha ada pertanyaan, silakan. Oke. Oke. Itu saja. Oke, sepertinya sudah selesai clear, ya, dokter. Sudah selesai, Ibu. Ya, jadi berarti pencegahannya sangat ini ya. Oke, mungkin dokter, Ibu dengerin ya dari dokter juga ya Ibu, summary-nya gitu dokter, gimana dokter? Iya, boleh ya. Jadi kita ngomongin summary secara ini aja, secara gamblang aja soal kanker serviks. Yang pertama, kanker serviks itu bahaya. Jadi 1 hari yang meninggal seperti kecelakaan pesawat A380 setiap hari. 850 orang. Itu yang pertama. Kedua, biarpun kita sanggup, kita orang berada, kita orang terkenal, kita punya fasilitas, apabila sudah terkena kanker stadium 3, itu sangat sulit untuk disembuhkan. Jadi, caranya adalah yang satu, vaksin, yang kedua, screening. Sangat-sangat simpel. Vaksin bisa diberikan mulai umur 9 sampai 45 tahun yang dianjurkan. Di atas itu masih boleh, asal pasien setuju dan dilakukan pemeriksaan HPV DNA terlebih dahulu. 9 sampai 15 tahun hanya diberikan 2 dosis. 15 sampai 45 diberikan 3 dosis. Untuk 9 sampai 15 jaraknya adalah 6 bulan antara dosis 1 dan dosis kedua. Untuk yang 3 dosis diberikan selama 6 bulan diberikan 3 dosis. Bulan 1, habis itu habis 2 bulan, setelah itu habis 4 bulan. Jadi untuk vaksin. Kemudian untuk screening. Screening itu yang paling efektif saat ini adalah pemeriksaan HPV DNA, tapi karena harganya cukup mahal, belum bisa diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi kita masih berusaha untuk bisa memberikan seluruh lapisan, tapi kita punya di bawah itu ada pap smear atau IVA yang dapat diberikan. Jadi screening, pap smear, IVA sudah cukup. Setiap tahun dilakukan screening, pap smear, dan IVA. Dan apabila belum waktu screening, tapi ada gejala seperti perdarahan, keputihan, gangguan nyeri pada saat hubungan seksual, jangan ditunggu-tunggu, segera konsultasikan ke dokter kandungan terdekat untuk memastikan bukan sesuatu yang serius. Terima kasih, saya rasa itu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih, sangat luar biasa pengetahuan dan juga sharingnya sangat berguna bagi kami ya Ibu Rati ya. Iya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak ini ibu-ibu udah banyak dapat ilmu dan pengetahuan bahwa kanker serviks itu memang sangat berbahaya dokter. Terima kasih banyak dokter. Iya, terima kasih. Kita kembalikan ke Kak Witri ya Ibu ya. Ya silakan Sis Witri. Baik, Om Sahiram. Wah, seru sekali bincang-bincang sister kita tadi. Dan sekali lagi kami dari tim Mahila Indonesia, terima kasih kepada Dr. Joni yang sudah
memberikan banyak pengetahuan pada malam hari ini. Dan Iya, juga sama-sama. Terima ya, kasih. juga si Sylvia dan Bu Rati yang sudah memandu dengan baik. Acara Bincang Sehat pada malam ini banyak sekali mendapat hal baru ya. Jadi harapannya pesan-pesan dari program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bunda dan Sister terkasih, dalam suasana berbahagia ini, mari kita gunakan juga kesempatan ini untuk doa bersama, untuk mendoakan rekan-rekan atau saudara kita yang sakit atau yang telah berpulang. Doa akan dipimpin oleh Ibu Juliati. Silakan Ibu Sairam. Om Sairam, terima kasih Siswi Tri atas kesempatannya. Para bunda dan sister semua, pada kesempatan yang baik ini kita gunakan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga diberkati dengan kesembuhan. Kita lantunkan mantra Triambakam. Kita berdoa mulai. Triambakam yajamahe sugandim pustiwardanam urvarukam iwa bandanan mrityor muksiyamamritata. Om Triambakam yajamahe sugandim pustiwardanam urvarukam iwa bandanan mrityor muksiyamamritata. Om Triambakam yajamahe sugandim pustiwardanam urvarukam iwa bandanan mrityor muksiyamamritata. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Juli. Baik, Bunda dan Sister terkasih, kita telah sampai ke penghujung acara. Namun sebelum ditutup, berikut ini ada wacana penguatan penutup dari Sis Ida, sekaligus acara foto bersama. Kemudian akan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Sis Janki. Pada Sis Ida dan Sis Janki, kami tempat dan waktu kami persilakan. Sairam. Sairam, terima kasih Siswi Tri atas waktu dan tempatnya. Berikut kami sampaikan pesan Begawan, tubuh menjadi sasaran penyakit dari waktu ke waktu, datang dan pergi. Meskipun demikian, penyakit itu tidak bisa disingkirkan pada saat yang cepat ataupun bersamaan. Ada proses waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan yang perlu dipenuhi. Satya Sai Speaks, volume 21, halaman 187. Dalam Satya Sai Speaks, volume 21, halaman 188, beliau mengatakan juga bahwa sakit pada tubuh adalah suatu hal yang alami dan wajar. Namun, dengan pengendalian pikiran yang sempurna dalam kesadaran Tuhan, tidak ada penderitaan atau rasa menderita. Sesuai pesan Begawan, pada Divine Discourse 20 November tahun 1982, bahwa kesehatan adalah berkat terbesar. Tanpa kesehatan, engkau tidak dapat melakukan bahkan pekerjaan kecil sekalipun. Kesehatan sangat diperlukan untuk kemajuanmu dalam bidang materi, moral, politik, ekonomi, seni, dan spiritual. Sehingga Begawan mengingatkan, tidak cukuplah bila kita hanya mengikuti disiplin dalam hal makanan. Memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baik juga penting bagi kita semua. Ikutilah
serta dalam permainan atau olahraga secara teratur, ikutilah serta dengan sikap yang sportif, partisipasi dalam permainan serta olahraga, dan bersamaan dengan itu, memupuk kebiasaan makan yang baik akan memberimu kesehatan, kebahagiaan, nama baik, dan kemasyhuran. Engkau hanya dapat menghadapinya dengan berani, dengan menunjukkan kekuatan batinmu. Jangan menyerah kepada mereka, lawan mereka dengan keyakinan bahwa engkau tidak dapat ditundukkan. J. Sairam. Sairam, sekali lagi terima kasih pada Dr. Joni atas tadi sharingnya sangat bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan mendengarkan sesi malam ini. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan kita telah sampai pada penghujung acara. Untuk itu marilah kita berdoa bersama untuk kebahagiaan alam semesta ini. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Mohon nyalakan videonya, kita akan foto bersama ya. Sis Fitri dan Sis Ida, silakan. Baik, kami tunggu dulu. Semua mohon buka kamera. Siap lembar pertama ya. Backup ya Sis Ida. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Ada 4 ya. Yang ketiga. Dan yang terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman sebentar. Oke. Oke, sekali lagi saya ucapkan dulu terima kasih Sis Ida dan Sis Gangki tadi sudah memberikan penguatan dan menutup dengan doa penutup. Bunda dan Sister, dalam kesempatan ini kami menginformasikan juga acara Jumat Sehat Jumat Sehat minggu depan yang kebetulan masih berhubungan dengan tema wanita, yaitu tempe is superfood, nilai gizi dan khasiatnya bagi kesehatan wanita, yang akan dibawakan oleh sister kita Putu Eka Yudayanti SGZ MSI ya. Jadi jangan lewatkan juga para bunda dan sister yang kebetulan masih nyambung ya dengan para mahila. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kami dari tim program ini mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan program ini. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya program Mahila ke depannya. Terima kasih. Jai Sairam. Sairam. Thank you, Karina. Terima kasih udah datang semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sairam, thank you. Diana. Yang tutup. Diana, Sairam.
Sairam, makasih semua. Juga Bunda. Sairam. Thank you, Sairam, makasih sister. Sister Sairam. Sairam. Yang tutup nih.